Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dendi Setiadi dari tingkat 1B. Yang saya hormati Bapak Asep Ab Syihabuddin SHI MPD selaku dosen pengampu. Di sini saya akan mempresentasikan hasil pengamatan dari materi tentang manusia. Baik, langsung saja. Untuk pengertian manusianya terlebih dahulu. Manusia adalah makhluk yang hadir pertama kali di dunia, merupakan asal-usul kehidupan di alam semesta. Asal-usul manusia menurut ilmu pengetahuan tidak bisa dipisahkan dari teori tentang spesies baru yang berasal dari spesies lain yang telah ada sebelumnya melalui proses evolusi. Teori evolusi yang diperkenalkan oleh Darwin pada abad ke-19. Darwin mengemukakan teori mengenai asal-usul spesies melalui sarana seleksi alam atau bertahannya ras-ras yang beruntung yang mempertahankan dan memperjuangkan kehidupannya. Evolusi manusia menurut ahli paleontologi dapat dibagi menjadi 4 kelompok berdasarkan tingkat evolusinya itu, yaitu yang pertama ada tingkat pra-manusia, yaitu yang fosilnya ditemukan di Johannesburg, Afrika Selatan pada tahun 1924 yang dinamakan fosil Australopithecus. Lalu ada tingkat manusia kera, yaitu yang fosilnya ditemukan di Solo pada tahun 1891 yang disebut Pithecanthropus erectus. Yang ketiga ada manusia purba, yaitu tahap yang lebih dekat kepada manusia modern yang sudah digolongkan jenius yang sama, yaitu Homo walaupun spesiesnya dibedakan. Fosil jenis ini ditemukan di Neander, karena itu disebut Neanderthalensis, dan kerabatnya ditemukan di Solo, Homo soloensis. Yang keempat ada manusia modern atau Homo sapiens yang telah pandai berpikir menggunakan otak dan nalarnya. Lalu ada teori belajar manusia. Ada 4 teori belajar manusia. Yang pertama ada psikoanalisis, yaitu yang menyebutkan manusia sebagai homo volens atau makhluk yang berkeinginan. Lalu ada behaviorisme, yang menyebutkan manusia sebagai manusia adalah homo mechanicus atau manusia mesin. Teori ini menganalisis perilaku yang tampak saja yang diukur, dilukiskan, dan diramalkan. Lalu ada yang ketiga, teori kognitif, yaitu yang menyebutkan manusia adalah Homo sapiens, yaitu manusia berpikir. Lalu ada yang keempat, humanisme, yang menyebutkan manusia adalah Homo ludens, atau manusia yang bermain. Lanjut, kita ke eksistensi dan martabat manusia. Al-Quran menggambarkan manusia sebagai makhluk pilihan Tuhan, sebagai khalifahnya di muka bumi, serta sebagai makhluk yang semi samawi, yang dalam dirinya ditanamkan sifat mengakui Tuhan, bebas, terpercaya, rasa tanggung jawab terhadap dirinya maupun alam semesta, serta dikaruniai keunggulan atas alam semesta lain dan bumi. Manusia dibekali dengan kecenderungan ke arah kebaikan maupun kejahatan. Kewujudan manusia dimulai dari kelemahan dan ketidakmampuan, yang kemudian bergerak ke arah kekuatan, tetapi hal itu tidak menghapuskan kegelisahan, kecuali manusia dekat dengan Tuhan dan mengingatnya. Kapasitas manusia tidak terbatas, baik dalam kemampuan belajar maupun dalam penentuan ilmu. Manusia mempunyai keluhuran dan martabat naluriah, motivasi dan pendorong manusia dalam banyak hal tidak bersifat kebendaan. Manusia dapat secara leluasa memanfaatkan rahmat dan karunia yang dilimpahkan kepada dirinya, namun pada saat yang sama manusia harus menunaikan kewajiban kepada Tuhan. Kita lanjut. Tanggung jawab manusia sebagai hamba dan khalifah Allah. Yang pertama, ada tugas hidup yang dipikul manusia di muka bumi adalah tugas kekhalifahan, yaitu tugas kepemimpinan, wakil Allah di muka bumi untuk mengelola dan memelihara alam. Lalu yang kedua ada di samping peran manusia sebagai khalifah Allah di muka bumi yang memiliki kebebasan, dia juga sebagai hamba Allah
Yang ketiga, seorang wakil yang melanggar batas ketentuan yang diwakili adalah wakil yang mengingkari kedudukan dan peranannya serta mengkhianati kepercayaan yang diwakilinya. Yang keempat, ada antara menjadi seorang hamba, abdun, dan khalifah memiliki ketentuan yang menciptakan dinamika kehidupan yang berpihak pada nilai-nilai kebenaran. Lanjut, kita masuk ke alam semesta. Segala sesuatu yang ada pada diri manusia dan luar dirinya tanpa batas yang merupakan satuan kesatuan sistem yang unik dan misterius, langit dan bumi dengan segala isinya dan peristiwa yang terkandung di dalamnya. Yang pertama ada manusia dan alam semesta, hubungan historis. Manusia menganggap dirinya adalah satu-satunya makhluk beradab yang ada di alam ini. Dengan sendirinya timbul rasa kagum, takut, dan heran pada diri manusia itu sendiri. Secara historis, asal-usul manusia dikaitkan dengan keberadaan alam semesta, merupakan topik menarik. Kapankah manusia pertama kali hadir di bumi? Makhluk apakah yang menjadi nenek moyang manusia? Lalu yang kedua ada manusia dan alam semesta, hubungan fungsional. Hubungan fungsional merupakan proses penciptaan manusia adalah bagian integral dari alam semesta. Dalam sistem kosmos, manusia dan alam semesta merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan. Karena memiliki keunggulan dalam sistem kesadaran, maka alam semesta menjadi sebuah objek yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Pengetahuan mengenai alam akan menambah kekuatan manusia mengatasi alam. Kemajuan pengetahuan terhadap alam dan teknologi yang diterapkan menempatkan alam dalam posisi sebagai sumber kehidupan yang tidak terbatas. Lanjut, istilah manusia dalam Al-Quran. Yang pertama ada penyebutan nama yang ada pada aspek historis, yang ada pada Al-Quran, Quran surat Al-A'raf ayat 31. Yang kedua, aspek biologi yang terdapat dalam Quran surat Al-Mu'minun ayat 33. Yang ketiga ada aspek kecerdasan dalam Al-Quran surat Ar-Rahman ayat 3-4. Yang keempat ada aspek sosiologisnya yang terdapat dalam Al-Baqarah ayat 21. Yang kelima ada aspek posisinya yang terdapat dalam Quran surat Soba ayat 9. Mohon maaf jika suaranya agak bising dikarenakan banyak motor yang lewat. Lanjut, kita ke istilah manusia dalam Al-Quran yang kedua, yaitu aspek historis penciptaan. Yang pertama ada dalam Quran surat Al-Anbiya ayat 30. Yang kedua ada dalam Quran surat Al-A'raf ayat 11. Lalu ada dalam Quran surat Al-Hijr ayat 28-29. Lalu ada dalam Quran surat Al-Infitor ayat 7-8. Kita lanjut ke istilah manusia dalam Al-Quran selanjutnya. Yang ketiga, komponen biologis. Manusia adalah makhluk bumi dibentuk dari komponen-komponen yang dikandung di dalam tanah. Quran surat Hud ayat 61. Ayat-ayat lain menyebutkan manusia dibentuk dari yang pertama ada turab, yaitu tanah gemuk dalam Quran surat Al-Kahfi ayat 37. Lalu yang kedua ada tin, yaitu tanah lempung dalam Quran surat As-Sajadah ayat 27. Lalu ada tin ulajib, yaitu tanah lempung yang pekat, Quran surat As-Saffat ayat 11. Lalu ada salsalun, yaitu lempung yang dikatakan kalfakor, seperti tembikar. Citra di ayat ini manusia dimodelkan. Lalu ada salsalun min hamayin masnun, lempung dari lumpur yang dicetak, Quran surat Al-Hijr ayat 26. Lalu ada sulalatun min tin, yaitu dari saripati lempung. Sulalat artinya yang didasikan dari sesuatu yang lain. Lalu ada air yang dianggap asal-usul seluruh kehidupan, Quran surat Al-Furqan ayat 54. Lanjut,
kita ke istilah manusia dalam Al-Quran selanjutnya tentang reproduksi. Dari sisi reproduksi, asal-usul manusia banyak sekali dijelaskan dalam ayat-ayat Al-Quran. Dalam Quran Surat Al-Qiyamah ayat 3 disebutkan manusia berasal dari nutfaton min maniyin yumna, setetes sperma yang ditumpahkan. Nutfah adalah sejumlah sangat kecil yang diartikan setetes air. Dalam ayat lain Quran Surat As-Soba ayat 19, sel telur yang telah dibuahi tertanam dalam lendir rahim kira-kira pada hari ke-6 setelah pembuahan mengikutinya, dan secara otomatis sungguh sel telur tersebut merupakan sesuatu yang bergantung al-alaq. Quran Surat Al-Qiyamah ayat 37 sampai 38. Sesuatu yang bergantung al-alaq terus berkembang sampai kira-kira 20 hari ketika mulai secara bertahap mengambil bentuk sebagai manusia. Jaringan tulang mulai tampak dalam embrio, itu secara berurutan diliputi oleh otot-otot. Al-Mu'minun ayat 14. Kita lanjut ke istilah manusia dalam Al-Quran berikutnya, nomor 5, ruh dan nafs. Ruh adalah salah satu komponen penting yang menentukan ciri kemanusiaan manusia. Setelah proses fisik berlangsung dalam penciptaan manusia, pemasukan ruh menjadi unsur penentu yang membedakan manusia dengan hewan. Ruh merupakan misteri besar yang dihadapi manusia. Quran Surat Shod ayat 71 sampai 72. Quran Surat Al-Imran ayat 85. Nafs juga merupakan wilayah abstrak yang sukar dipahami. Istilah nafs memiliki pengertian yang sangat terkait dengan aspek fisik manusia. Nafs bekerja sesuai dengan bekerjanya sistem biologis manusia. Quran Surat Az-Zumar ayat 42. Lalu hubungan antara nafs dan fisik manusia sangat erat, meski sukar diketahui dengan pasti sebagaimana hubungan itu berjalan. Perpisahan antara nafs dan fisik disebut maut, dan ini adalah misteri Allah Subhanahu wa taala. Quran Surat Al-An'am ayat 93, Ali Imran 185. Kita lanjut ke kolbu dan nafsu. Al-qalb berasal dari kata kolaba yang berarti berubah, berpindah atau berbalik. Musa Asy'ari menyebut arti kolbu dengan dua pengertian, yaitu segumpal daging, pengertian secara fisik. Lalu ada pengertian halus yang bersifat ketuhanan dan rohaniah, yaitu hakikat manusia yang dapat menangkap segala pengertian, pengetahuan, dan arif. Jadi akal digunakan manusia dalam rangka memikirkan alam, sedangkan mengingat Tuhan adalah kegiatan yang berpusat pada kolbu. Lalu ada nafsu. Nafsu adalah suatu kekuatan yang mendorong manusia untuk mencapai keinginannya, dorongan kehendak bebas tanpa mengenal baik dan buruk. Kecenderungan nafsu yang bebas jika tidak terkendali dapat membahayakan dirinya. Untuk mengendalikannya, manusia menggunakan akalnya sehingga dorongan-dorongan tersebut menjadi kekuatan positif yang menggerakkan manusia ke arah dan tujuan yang baik. Disinilah letak peran agama. Nafsu dibagi dua kelompok, yaitu satu godob yang mempunyai dua macam. Yang pertama adalah lawamah, yang kedua ada amarah. Yang kedua ada syahwat yang dibagi menjadi dua. Yang pertama ada sufiyah dan mutmainah. Lanjut ke karakteristik manusia. Manusia adalah makhluk ciptaan Allah yang sangat berbeda dengan makhluk lainnya di alam semesta ini. Ia memiliki karakter yang khas dibandingkan makhluk lain. Di antara karakteristik manusia adalah yang pertama ada aspek kreasi, yang kedua ada aspek ilmu, yang ketiga ada aspek kehendak, dan yang keempat ada pengarahan akhlak. Kita lanjut ke tugas latihan. Yang pertama, soal yang pertama, jelaskan pengertian manusia dan alam semesta. Jawabannya, manusia adalah makhluk yang hadir pertama kali di dunia dan merupakan asal-usul kehidupan di alam semesta. Menurut teori psikoanalisis, manusia adalah makhluk yang memiliki perilaku interaksi antara komponen biologis, psikologis, dan sosial. Alam semesta adalah segala sesuatu yang ada pada diri manusia dan di luar dirinya tanpa batas, yang merupakan suatu kesatuan sistem yang unik dan misterius.
langit dan bumi dengan segala isinya dan peristiwa yang terkandung di dalamnya. Kita lanjut ke soal yang kedua. Sebutkan teori tentang manusia. Jawabannya yang pertama, asal-usul manusia menurut teori suatu benda, bahan mengalami perubahan dari yang tidak sempurna menuju kepada kesempurnaan. Menurutnya manusia sekarang ini adalah hasil yang paling sempurna dari perkembangan tersebut secara teratur oleh hukum-hukum mekanik seperti halnya tumbuhan dan hewan. Kemudian lahirlah suatu ajaran pengertian bahwa manusia berasal dari perkembangan makhluk sejenis kera yang sederhana, kemudian berkembang menjadi hewan kera tingkat tinggi sampai akhirnya menjadi manusia. Lalu ada asal-usul manusia menurut teori evolusi. Pada tahun 1994, University of California telah menemukan fosil dengan berat 55 kg dan tinggi 1,2 meter yang diberi nama ilmiah Ardipithecus ramidius, akar dari tanah kera. Ia diperkirakan hidup 4,4 juta tahun yang lalu. Ardi memiliki ciri berbeda dengan Lucy yang juga ditemukan di Afrika. Ia tidak seperti Lucy yang mempunyai bentuk yang lebih dengan manusia sejenis seperti Ia tidak seperti Lucy yang mempunyai bentuk yang lebih dengan manusia seperti jenis Australopithecus. Lalu ada asal-usul manusia menurut teori Islam, Al-Quran. Dalam Al-Quran dijelaskan secara rinci bagaimana proses terbentuknya manusia. Berikut firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran yang berkaitan dengan asal-usul manusia, yang membuat sesuatu yang dia ciptakan sebaik-baiknya dan yang memulai penciptaan manusia dari tanah. Quran Surat As-Sajdah ayat 7. Dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia Adam dari tanah liat kering yang berasal dari lumpur hitam yang diberi bentuk. Quran Surat Al-Hijr ayat 26. Kita lanjut ke soal yang ketiga. Mengapa terjadi perbedaan di kalangan ilmuwan dalam mendefinisikan manusia? Jawabannya, karena dalam mendefinisikan manusia, para ahli berusaha mendefinisikannya sesuai dengan bidang kajian ilmu yang digelutinya. Mendiskusikan tentang manusia dalam ilmu pengetahuan sangat tergantung pada metodologi yang digunakan dan terhadap filosofi yang menjadi landasannya. Terdapat beberapa sebab yang menyebabkan perbedaan tersebut, yaitu yang pertama ada objek kajian masih gelap, yang kedua perbedaan keinginan, kecenderungan, dan kepribadian, yang ketiga ada perbedaan orientasi, yang keempat ada bertaklid kepada pendahulu, yang kelima perbedaan kapasitas intelektual. Lanjut. Yang keempat, jelaskan hubungan manusia dengan alam semesta. Jawabannya, hubungan manusia dengan alam adalah satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Sebagai satu kesatuan, semua hal tersebut saling berkaitan dan bersifat fungsional. Hubungan alam dengan manusia merupakan hubungan pemanfaatan alam untuk kemakmuran bersama. Hidup bersama antara manusia dan alam berarti juga hidup dalam kerjasama, tolong-menolong, dan tenggang rasa. Dengan ini adanya alam sebagai tempat manusia melakukan aktivitas, sebab manusia dijadikan khalifah untuk sebagai pemimpin di muka bumi, bukan untuk merusaknya. Karena sikap serakah yang tidak punya rasa kepuasan dalam hidupnya, hal inilah yang membuat semesta alam rusak dan menyebabkan semakin tidak bagusnya alam yang ada. Kita lanjut yang kelima maksud saya. Sebutkan beberapa definisi penyebutan nama manusia dalam Al-Quran. Jawabannya, yang pertama ada Bani Adam, yaitu untuk menunjukkan asal-usul yang bermula dari Nabi Adam alaihissalam sehingga manusia tahu dan sadar akan jati dirinya. Yang kedua ada Bashar, yaitu yang mencerminkan sifat-sifat fisik, kimia, dan biologisnya. Lalu ada Insan, yaitu manusia terbaik yang diberi akal sehingga mampu menyerap ilmu. Yang keempat ada An-Nas yang menunjukkan sifatnya yang berkelompok sesama jenisnya. Lalu yang terakhir ada Abdun, yaitu hamba yang menunjukkan kedudukan sebagai hamba Allah yang harus tunduk dan patuh padanya. Kita ke soal yang keenam. Jelaskan eksistensi dan martabat manusia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ceritakan secara singkat proses penciptaan manusia dalam surat Al-Mu'minun ayat 12 sampai 24.
Yang pertama, ada eksistensi martabat manusia. Dalam hal ini adalah dikarenakan manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai macam bentuk kehendak untuk melakukan pengabdian diri kepadanya, sehingga segala macam bentuk kelebihan yang dimana tidak akan dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala pada akhirnya akan dapat dilakukan pemanfaatan dari bumi serta isinya untuk sebuah tujuan yang dimana adalah mendapatkan ridho yang berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dengan potensi yang dimiliki oleh manusia, maka akan meningkatkan keimanan dan juga ketakwaan yang dimana akan dapat melakukan penyelamatan dari dunia dan juga akhirat. Ayat 12-14 dalam surat Al-Mu'minun menceritakan tentang proses terciptanya manusia dari awalnya yang merupakan air mani, kemudian menjadi segumpal darah, segumpal daging, hingga ditiupkan ruh di dalamnya. Mohon maaf, mungkin dalam pengetikan saya salah mengetik. Jadi Quran surat Al-Mu'minun 12-24 harusnya 12-14. Soal yang berikutnya, manusia terdiri dari material dan imaterial. Jelaskan satu persatu. Yang dimaksud dengan material dan imaterial di sini yaitu ruh, imaterial, dan jasad, materi. Allah lebih dahulu menciptakan imaterial daripada material. Jasad material manusia itu sebenarnya hanyalah cangkang dari ruh, imaterial. Diri kita yang sesungguhnya ialah yang ada di dalam jasad, yaitu ruh. Ruhlah yang mendengar, mencium, dan merasakan semua hal. Itu adalah kehendak ruh, wujud gaib kita. Wujud imaterial lah yang mutlak, bukan wujud material. Yang ke-8 terakhir, sebutkan beberapa karakteristik manusia. Yang pertama ada aspek kreasi. Apapun yang ada di tubuh manusia sudah dirakit dalam suatu tatanan yang terbaik dan sempurna. Hal ini boleh dibandingkan dengan makhluk lain dalam aspek penciptaannya. Dalam surat At-Tin, Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dengan sebaik-baiknya. Quran surat At-Tin ayat 4. Lalu yang kedua ada aspek ilmu. Hanya manusia yang mempunyai kesempatan memahami. Hewan hanya terbatas pada naluri dasar yang tidak bisa dikembangkan melalui pendidikan dan pengajaran. Manusia menciptakan kebudayaan dan peradaban yang terus berkembang, dan dia mengajarkan kepada Adam nama-nama benda-benda keseluruhan. Quran surat Al-Baqarah ayat 31. Lalu ada aspek kehendak. Manusia memiliki kehendak yang menyebabkan bisa mengadakan pilihan-pilihan dalam hidup. Manusia lain hidup dalam suatu pola yang telah baku dan tak akan berubah. Sesungguhnya kami telah menunjukkannya manusia jalan yang lurus. Ada yang syukur, ada pula yang kufur. Quran surat Al-Insan ayat 3. Lalu ada yang keempat terakhir, pengarahan akhlak. Manusia adalah makhluk yang dapat dibentuk akhlaknya. Manusia dapat berubah perilakunya karena lingkungannya. Mungkin sekian presentasi yang dapat saya sampaikan mengenai simpulan materi yang telah saya baca. Mohon maaf jika ada banyak kesalahan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.